Oke, ini adalah script Python Google Colab untuk melakukan crawling atau proses pengambilan data secara otomatis dari platform Twitter untuk mengumpulkan data tweet ataupun komentar. File name kominfo.csv, limit 500. Kita akan install dan update beberapa paket lalu tunggu sampai selesai. Lalu pada search keyword, isikan kominfo sejak 2023 sampai 2024 dan limit 500. Lalu kita run. Tunggu proses crawling data sedang berlangsung. Lalu kita import pandas script untuk melihat isi data yang telah kita crawling. Maka isinya seperti ini. Dan kita cek jumlah data yang didapatkan, lalu klik run. Jadi jumlah tweet yang didapatkan adalah 514. Selanjutnya kita akan download untuk file CSV-nya. Seperti inilah file kominfo.csv yang sudah kita download tadi. Seperti inilah dalamnya. Selanjutnya kita akan edit. Oke, ini adalah isi file kominfo CSV hasil crawling dari Twitter tadi yang masih berantakan. Kita akan memfilter file kominfo CSV ini untuk hanya diambil kolom teksnya saja. Masuk ke rapid miner, import data, my computer, lalu cari file kominfo CSV yang telah di-download tadi, klik text, next, lalu finish. Lalu kita seret data kominfo yang telah kita import tadi, gunakan operator select atribut. Pada atribut file tipe pilih single atribut, pilih full text. Tambahkan operator write CSV untuk menyimpan data yang telah diolah ke dalam file CSV, lalu klik 2 kali, kemudian simpan dengan nama kominfo full text CSV. Hubungkan semua, lalu jalankan. Maka file telah tersimpan dan ini adalah hasilnya. File sudah terfilter hanya pada kolom teks saja. Oke, kita akan coba untuk membersihkan atau clean data teks yang sudah dipisahkan tadi dengan beberapa operator berikut. Operator read CSV untuk mengimport dan membaca data dari file kominfo full text CSV. Operator replace RT untuk menghilangkan reward. Operator replace URL1 untuk menghilangkan URL lengkap yang dimulai dengan HTTPS. Operator replace URL2 untuk menghilangkan teks HTTPS. Operator replace hashtag untuk menghilangkan tagar hingga _2. Operator replace mention untuk menghilangkan mention hingga _2. Operator replace simbol untuk menghilangkan berbagai simbol khusus seperti ini. Operator trim digunakan untuk menghapus spasi putih. Operator remove duplicates untuk menghilangkan kata-kata yang duplikat. Operator read CSV untuk menyimpan data yang telah diolah ke dalam file CSV.
kita klik 2 kali, lalu kita save dengan nama clean data kominfo CSV, lalu klik open. Lalu kita jalankan. Maka otomatis file akan tersimpan. Oke, ini adalah hasil clean data yang sudah dilakukan tadi, yaitu sudah difilter, sudah dihilangkan untuk tanda petiknya, untuk simbol-simbol tertentu, untuk situs HTTPS-nya itu sudah dihilangkan semua. Maka hasilnya adalah clean seperti ini. Ini adalah hasil dari clean data yang tadi sudah dilakukan. Oke, dan ini untuk jumlahnya itu ada 384. Oke, di sini saya akan membuat kolom baru yaitu dengan nama sentimen. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis sentimen secara manual terlebih dahulu. Jadi dari tweet-tweet ini, dari komentar ini, kita akan melakukan penilaian apakah komentar ini itu sifatnya positif, negatif, ataupun netral. Nah, saya akan coba untuk melabeli setiap tweet ini. Setidaknya saya akan coba sampai 50 baris saja, 50 data ini. Oke, saya akan coba. Oke, ini adalah hasil pelabelan yang sudah saya lakukan sebanyak 52 baris. Nah, jadi kita melakukan pelabelan itu secara manual terlebih dahulu dari setiap tweet ini, apakah komentar ini itu negatif, positif, ataupun netral. Nah, untuk sisanya 53 ke bawah ini kan masih belum terlabeli, ya, belum ada analisis sentimennya, negatif, positif, ataupun netralnya itu belum ada. Nah, untuk sisanya ini yang belum ada labelnya, nanti kita akan melakukan pengisian secara otomatis di dalam RabbitMiner. Nah, oke, ini sudah saya labeli 50 ini, 50 baris ini. Oke, kemudian akan saya save. Oke, kita masuk ke aplikasi RabbitMiner. Nah, di sini kita akan membuat model klasifikasi sentimen. Jadi, kita akan membuat model untuk mengisi kolom-kolom sentimen yang masih kosong tadi. Ya, tadi kan yang sudah kita isi itu 50. Nah, sisanya itu masih kosong. Nah, di sini kita akan membuat model untuk mengisi sentimen tersebut secara otomatis. Oke, kita akan menggunakan operator read CSV. Oke, jadi kita akan mengambil file yang telah kita isi manual tadi, yang sudah kita tambahkan kolom sentimen, kemudian mengisi datanya secara manual. Tadi ada sentimen negatif, positif, dan netral. Nah, jadi namanya itu adalah clean data kominfo. Oke, ini datanya. Nah, ini adalah data atau sentimen yang selanjutnya itu belum terisi. Oke, kita klik finish. Nah, kita akan coba jalankan, kita lihat dulu datanya. Oke, ini adalah data yang sudah kita edit tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan operator filter examples. Filter examples. Oke, pada parameternya kita akan memilih kolom sentimen, kemudian kita akan memilih is not.
is not missing. Artinya kita akan mengambil data yang tidak kosong. Jadi kita akan hanya mengambil data yang sudah ada sentimennya. Makanya di sini sentimen kemudian is not missing. Klik OK. Nah, kemudian kita masukkan operator nominal to text. Nominal to text. Kita tambahkan proses dokumen. Nah, ini proses dokumen from data. Nah, jadi sebelum filter XML ini dihubungkan ke sini, itu kita harus mengubah data nominal ini menjadi teks. Kita hubungkan. Nah, kemudian di dalam operator proses dokumen from data ini itu ada beberapa sub proses. Yang pertama adalah tokenize, operator tokenize. Kemudian transform cases, kemudian filter stop words, kita pilih yang dictionary, kemudian terakhir adalah filter token by length. Oke, kita hubungkan. Nah, untuk operator tokenize itu fungsinya adalah untuk mengkelompokkan kata ataupun kalimat itu menjadi atribut. Jadi untuk data, misalnya untuk kata tertentu itu ada berapa, kata ini ada berapa. Kemudian untuk transform case itu fungsinya untuk mengubah kata ataupun kalimat itu menjadi kecil semua ataupun besar semua. Nah, di sini saya menggunakan lowercase, artinya kita akan membuat datanya itu menjadi ataupun kalimatnya ataupun katanya itu menjadi kecil semua. Kemudian operator filter stop words itu fungsinya untuk menghilangkan atau menghapus kata stop words atau kata yang tidak perlu. Nah, di sini saya menggunakan word list stop words yang saya download di Google. Oke, kita pilih all files. Nah, sini saya akan menggunakan stop word bahasa. Nah, jadi di dalamnya itu sudah ada list stop words ataupun kata-kata tidak tentu, tidak digunakan, yang nantinya akan digunakan untuk menghapus kata-kata yang tidak diperlukan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah filter token by length. Nah, ini fungsinya untuk membatasi karakter pada kalimat. Nah, saya akan membatasi minimal karakternya adalah 4, kemudian maksimalnya 5. Nah, ini berfungsi untuk menghapus kata-kata yang singkatan seperti ING, GK, RP, dan lain-lain. Jadi kata-kata yang singkatan itu bisa terreplace ataupun terhapus dengan filter token by length. Ya, yang mana kita batasin minimal adalah 4, maksimal 25 karakter. Oke, kita kembali ke proses. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan algoritma naive Bayes. Naive Bayes. Nah, kita hubungkan. Nah, algoritma naive Bayes itu algoritma yang bisa mempelajari pola dari data yang kita berikan dari 50 data tadi. Nah, nanti setelah dia belajar, dia akan menghasilkan klasifikasi sehingga dia bisa menentukan sentimen dari tweet lainnya yang belum dilabeli. Jadi dari 50 data yang telah saya labeli tadi, nanti dia akan belajar dari 50 data tersebut yang nanti digunakan untuk
mengotomatisasi ataupun belajar untuk melabeli data-data yang masih kosong secara otomatis. Kemudian kita simpan dengan operator store. Ini store. Oke, kita buat 2. Nah, yang sini saya ganti menjadi store model. Yang di bawah store 2 ini saya ganti namanya menjadi store latih. Nah, oke, kita simpan dengan nama model analisis sentimen. Kita simpan ke proses. Oke, kita simpan dengan nama latih analisis sentimen. Oke. Nah, kemudian kita akan coba untuk menjalankan. Missing label. Oke, di sini labelnya tidak terdeteksi. Saya akan coba tambahkan set rules. Set rules. Oke, agar labelnya itu terdeteksi. Oke, untuk parameternya saya ubah menjadi sentimen, targetnya label. Oke, kita jalankan lagi, belajar dan disimpan. Oke, maka untuk datanya itu akan tersimpan di sini di data. Nah, ini latih analisis sentimen yang nantinya ini digunakan untuk menganalisis sentimen, ya, untuk menentukan apakah sentimen tersebut itu negatif, positif, atau netral secara otomatis. Oke, jadi itulah kita sudah berhasil membuat model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma naive Bayes. Oke, tadi kan ketika kita menjalankan semua operator ini itu terjadi missing label, ya. Contohnya seperti ini. Oke, kita hubungkan set rule-nya, kita matikan dulu, kita jalankan. Nah, terjadi missing label. Ini artinya itu labelnya tidak terdeteksi. Nah, ini cara mengatasinya ada 2 cara. Yang pertama itu kita bisa setting ketika kita mengimport file CSV-nya. Contohnya seperti ini. Kita akan import file CSV-nya yang sudah terlabeli tadi, clean data info. Kita klik next. Nah, di sini kita bisa setting, yaitu kita change rules. Untuk value-nya kita ganti menjadi label. Nah, kita klik finish. Kemudian kita jalankan. Nah, maka otomatis dia akan terdeteksi labelnya, jadi bisa dijalankan. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu seperti yang kita lakukan pertama tadi, yaitu menggunakan operator set rules. Kita hubungkan ke set rules, ke filter example. Nah, untuk parameternya di sini atribut name-nya adalah sentimen, pada kolom sentimen, target rule-nya itu label. Nah, kita jalankan. Nah, bisa juga. Jadi bisa pakai cara yang pertama, yang kita langsung import, kemudian change value, atau menggunakan set rules. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis sentimen. Oke, sebelumnya kita sudah berhasil membuat model analisis sentimen, dan sekarang kita akan menggunakan model tersebut untuk melakukan pelabelan secara otomatis terhadap data yang belum kita labeli sebelumnya. Jadi data yang labelnya masih kosong, kita akan labeli secara otomatis di sini. Oke, yang pertama kita menggunakan algoritma filter examples. Oke, kita hubungkan. Nah, oke. Untuk parameternya di sini menggunakan sentimen, pada kolom sentimen, kemudian if missing, artinya
kita hanya akan mengambil data yang kosong, yang sentimennya itu kosong. Nah, kita akan ambil. Oke, kemudian kita hubungkan ke nominal to text. Jadi sebelum ke algoritma proses dokumen, kita itu harus mengubah dulu nominal ke teks, baru bisa dihubungkan. Nah, di algoritma proses dokumen from data itu ada beberapa subproses, ya. Itu sama seperti sebelumnya, itu ada tokenize, ada transform cache, ada filter stop words, ada filter token by length, ya, itu sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan gabungkan, ya, kita akan menggunakan algoritma union. Kita akan gabungkan dengan data latih yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini, latih analisis sentimen. Nah, kita seret ke sini, kemudian kita hubungkan. Oke, kemudian kita hubungkan ke algoritma filter examples. Nah, untuk parameternya itu sama, kita menggunakan kolom sentimen, kemudian is missing, ya, kita akan mengambil data yang tidak ada labelnya dari penggabungan tadi. Oke, kemudian kita tambahkan untuk operator replace missing. Kita akan menggunakan operator replace missing values. Oke, di sini untuk pengaturan default kita ubah menjadi 0. Artinya semua kolom yang bertanda tanya akan kita replace, akan kita buang menjadi kita ubah menjadi 0 ataupun kosong. Oke, yang terakhir kita menggunakan algoritma menggunakan operator apply model. Oke, dan kita akan kita hubungkan dengan model analisis sentimen. Kita seret ke sini, kemudian kita hubungkan. Oke, kita hubungkan untuk outputnya. Oke, sampai di sini kita bisa langsung melakukan analisis sentimen secara otomatis. Nah, kita coba jalankan. Nah, maka di sini untuk semua datanya itu akan diisi secara otomatis. Jadi kita bisa lihat di sini pada kolom prediction. Nah, otomatis RapidMiner itu akan melakukan prediksi pengisian secara otomatis. Nah, di sini sudah diisi semua ya, untuk semua datanya, jumlah datanya yaitu 332 itu sudah terisi semua secara otomatis. Nah, jadi itulah tadi bagaimana cara crawling ataupun mengambil tweet dari Twitter, kemudian kita filter ya, yang hanya diambil itu hanya pada kolom teks pada RapidMiner. Kemudian kita filter, kita clean, ya, kita hilangkan simbol, URL, tagar, kemudian hashtag. Nah, kemudian kita membuat model klasifikasi sentimen, kemudian melakukan analisis sentimen secara otomatis. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, RapidMiner akan mengisikan atau melakukan prediksi pengisian itu secara otomatis berdasarkan data yang telah kita berikan tadi, data latih yang telah kita berikan tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah sebenarnya ini untuk prediksinya itu enggak 100% akurat ya. Ada juga yang tidak sesuai karena memang data yang kita berikan itu sedikit. Nah, semakin data yang kita berikan itu banyak, semakin banyak data yang kita berikan, maka ya bisa lebih akurat lagi tentunya. Nah, oke, seperti itu.
Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.